sejahtera untuk kita semua, dimanapun sahabat petani Indonesia berada. Mudah-mudahan sahabat petani Indonesia dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya berkunjung ke kebun anggur ya, kebun anggur di greenhouse. Tepatnya salah satu petani yang membudidayakan anggur yang notabene jarang berbuah, sulit dikembangkan. Nah, tapi beliau ini bisa mengembangkan di daerah tropis seperti ini. Nah, nanti kita tanya-tanya bagaimana teknik atau cara penanaman anggurnya sehingga tanaman anggur beliau ini bisa tumbuh dengan subur dan berbuah dengan lebat. Dan ini yang kosong-kosong ini teman-teman sudah dipetik, sudah ada yang beli karena kemarin dibuka pada hari Sabtu ya, tanggal 23 itu sudah dibuka oleh beliau, yaitu untuk wisata kebun anggur. Nah, jadi kita sangat tertarik untuk mengunjungi kebun beliau ini. Nanti siapa tahu nanti teman-teman juga bisa berminat untuk menanam anggur dan juga menyiapkan bibitnya serta pemilihan lahan seperti greenhouse ini. Oke teman-teman, kita lanjut tanya ke punya kebun, yaitu Pak Wayan. Oke, selamat sore Pak Wayan. Saya berkunjung karena saya tertarik dengan inspirasi saya melihat di video-video di TikTok atau di YouTube sampean, itu saya sangat menginspirasi. Sedangkan setahu saya untuk pembuahan untuk penanaman anggur daerah tropis ini kan susah. Nah, sekarang Pak Wayan bisa menghasilkan. Nah, bahkan ini kemarin dibuka ya wisata buah anggur di hari Sabtu ya kemarin ya. Nah, itu gimana Pak cara teknik-teknik yang Bapak lakukan sehingga jadi tanaman anggur Bapak ini bisa subur seperti ini? Oke Pak, selamat sore. Selamat sore. Jadi begini, anggur ini adalah kebun saya yang ketiga Pak. Ini yang ketiga Pak? Iya, ini kebun yang ketiga. Sedangkan yang ke satu itu ada di rumah Pak, yaitu di rumah sampean. Di rumah sampean, ini adalah kediaman orang tua saya. Kemudian yang kedua itu ada di rumah mertua saya, dan ini yang ketiga. Nah, jadi kenapa saya memilih anggur? Nah, mungkin begitu Pak ya. Iya. Kenapa memilih anggur, nggak tanaman yang lain? Tanaman yang lain. Nah, betul. Nah. Kenapa nggak misalnya lengkeng atau melon atau dan lain sebagainya? Jadi kalau menurut saya Pak, anggur ini adalah tanaman eksotis Pak. Nah, eksotis, dia unik. Unik ya. Ya, yang mana asal muasal tanaman anggur ini berasal dari daerah subtropis. Nah, 4 musim. Nah, bagaimana begitu ditanam di Kalimantan Selatan ini, saya coba menanam mulai tahun 2020 Pak. 2020? Iya, pada waktu Covid. Itu pertama kali? Pertama kali itu saya mulai menanam, itu yang kebun yang di rumah. Itu saya mulai nanam di lahan terbuka. Ternyata memang tidak semudah yang kita bayangkan Pak menanam anggur. Pertama kali saya tanam ternyata memang tidak berbuah awalnya. Awalnya tidak berbuah. Awalnya tidak berbuah. Berarti sempat gagal ya Pak? Sempat gagal awalnya karena kita belajar otodidak Pak. Kemudian kita mencari mentor Pak di tempat kita membeli bibit di Jawa. Jadi kita belajar sama beliau di sana bagaimana pengolahan lahan, pengolahan media tanam, bagaimana pupuk vegetatifnya, generatifnya, dan pemangkasannya di tunas yang seperti apa. Nah, akhirnya setelah saya belajar pelan-pelan, akhirnya pembuahan yang kedua yang gagal tadi itu ternyata bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Nah, begitu Pak. Itu yang pertama ya. Betul. Yang di rumah. Yang di rumah. Terus lagi menginspirasi lagi untuk mengembangkan lebih besar gitu Pak ya. Betul. Nah, setelah itu saya terinspirasi loh. Ini buah eksotis loh. Jarang ada di daerah saya, kan gitu. Iya. Seandainya saya bisa mengebunkan, kemungkinan banyak orang yang akan datang. Nah, jadi saya informasikan Pak, kebun ini adalah pembuahan yang kedua Pak. Ini 2 hari kita buka, kemarin sudah hampir 70% buah habis. Kemarin? Iya, sedangkan pembuahan yang pertama itu bahkan 2 hari kita buka tuh hampir 90% buah habis Pak. Untuk yang greenhouse yang ini Pak, itu yang buah pertama tuh kira-kira berapa kilo Pak ya? Oh, nah, jadi begini Pak, ternyata saya menganggap produktivitas anggur di negara tropis itu tidak kalah di negara subtropis.
Bahkan di negara yang mataharinya full selama 1 tahun, di negara tropis itu bisa berbuah 2-3 kali Pak setahun. 2-3 kali setahun, Nah, ya. kalau di negara mereka Pak, mereka sekali aja di musim panas membuahkan. Nah jadi siklus sekali panen itu adalah setiap 4 bulan sekali, yang mana panen pertama kemarin di kebun ini saya menghasilkan 150 kilo Pak. 150 kilo Iya. yang pertama kali. Yang pertama ini dari 18 pohon. Berarti lebih lebat daripada ini Pak ya? Iya, lebih lebat. Kalau ini saya estimasi kemarin paling antara 70 sampai 90 kilo, karena ini adalah sebenarnya buah bonus Pak. Oh, buah bonus. Iya, buah bonus. Kenapa saya bilang buah bonus? Ini adalah sebenarnya pembentukan cabang dia. Pembentukan cabang setelah berbuah biasanya anggur itu dibentuk ulang cabangnya. Oh, Nah, itu langsung membawa klaster buah. Klaster Nah, saya buah. pelihara lumayan dapat antara 70 sampai 90 kilo. buah bonus saja. Buah bonus saja ya nanya. Makanya sangat menjanjikan sekali bagi penghobi Pak ya. Karena Iya. kita harus ini benar-benar anggur ini kita harus hobi dulu Pak. Kalau kita nggak hobi jangan coba-coba mencoba. Mencoba, Ya, gitu. Nggih. Apalagi untuk skala besar Pak ya. Apalagi skala besar harus kita pahami dulu tekniknya Pak. Iya, Karena terus terang kalau skala besar kita nggak bisa menanam lahan terbuka Pak. Iya, iya. Kalau menanam 1-2 pohon silahkan. Tapi kalau sudah seperti ini wajib kita harus pakai atap Pak. Atap ya, Iya. pakai greenhouse. Greenhouse ya. bahasanya, iya betul. Ini untuk ukurannya nih greenhouse-nya nih Pak, berapa Pak? Kalau ini greenhouse-nya ukurannya lebarnya 8, panjangnya 14. Oh, berarti 8 kali 14. Nggih, jadi jarak tanamnya nih 2 kali 2 Pak. 2 kali 2. Iya 2 kali 2 meter. Cuma saya menyarankan ke depannya untuk yang skala lebih luas dari ini mungkin ya. Kalau lebih luas ya, kalau seperti ini enggak apa-apa 2 kali 2. Tapi kalau lebih luas lagi, silahkan tanam jarak 2 kali 3. 2 kali 3. Iya. Itu yang direkomendasikan. Saya rekomendasikan. Itu memungkinkan cabang itu tidak terlalu berhimpitan, Pak. Iya. Iya, tidak apa-apa nanti berhimpitan, cuma kalau memang terlalu berhimpitan, terlalu cepat dia berhimpitan, kita perawatan cabangnya agak susah. Itu aja. Jadi kalau 2 kali 3 tuh berarti kan harusnya greenhouse-nya lebih besar lagi Pak ya. Ya harus lebih besar ya ada greenhouse-nya sehingga bibit bisa memuat lebih banyak. Nah, jadi ini Pak saya spilkan Pak, ini adalah anggur yang sudah saya petik tadi Pak. Nah ini varian hijau Pak. Nah, Varian hijau ya? Ya itu varian merah yang Bapak pegang itu. Ini jenis apa namanya nih Pak? Kalau yang Bapak pegang kalau itu? yang saya pegang ini namanya varian transfigurasi Pak. Transfigurasi. Iya, dia mudah berbuah karakternya Pak. Pohonnya cepat subur, mudah berbuah, rasanya manis dan panennya di 100 hari. Di 100 hari. Iya, sedangkan yang Bapak pegang itu varian merah Eperes Pak. Iya. Ini namanya, tapi dia pematangan lebih lama. 120 hari kalau Eperes. 120 hari Iya. baru bisa matang sejak pembungaan. Sejak pembungaan, sejak dipangkas. Sejak dipangkas. Nah, jadi sangat unik sekali seandainya ini berbuah di depan rumah kita, Pak. Iya, iya. Iya. Sangat unik sekali. Jadi dengan ukuran greenhouse 8 kali 14 ini ada berapa pohon Pak yang Bapak tanam ini? Ini ada 18 pohon, 5 varian. 18 pohon 5 varian. Kalau variannya itu apa aja? Ya, Pak? tadi transfigurasi, Pak. Yang Tadi ini buahnya ya, kan? ya kemudian itu Eperes, kemudian Jupiter yang rasanya unik kebetulan sudah habis buahnya, Pak. Sudah habis. Paling cepat habis. Itu kenapa? Apa dia lebih manis atau gimana? Lebih manis, lebih cepat pematangannya dan rasanya unik. Ada rasa mangga di dalam buah anggur. Itu yang paling digemari sama pengunjung biasanya. Ya. Kemudian kita ada varian Tamaki, Pak. Varian Tamaki dan Angelica. Tamaki itu baru saya coba di sini, masih kita selalu pelajari karakternya. Nah, sudah mau berbuah cuma kita masih pelajari. Nah, seperti ini adalah varian Tamaki, Pak. Cuma dia masih rontok di tempat saya. Ini anu Tamaki. Ya, Tamaki namanya. Yang jenis hijau. Yang jenis hijau juga. Kemudian Angelica itu kurang lebih sama Tran, Pak, dia karakternya sama. Karakternya. Iya, begitu. Jadi untuk media tanam itu apa Pak? Kalau media tanam ini yang paling utama sebenarnya, Pak. Anggur itu di negara tropis kita memanipulasi media tanamnya anggur. Jadi tidak bisa kita bongkar tanah, buat lubang langsung tanam, nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya, karena porositas tanah kita ini kurang. Porositas itu adalah penyerapan air. Kita kalau tanah yang tidak dikasih media tanam, begitu air masuk tergenang. Nah, makanya kita kasih media tanam ini adalah sekam bakar. Satu bagian, kemudian kotoran hewan, boleh kambing, sapi ya, itu satu bagian. Ya. Kemudian humus bambu, Pak. Humus bambu ya? Iya, humus bambu atau daun-daun bambu yang sudah lapuk itu, Pak, satu bagian. Nanti kita kasih kapur secukupnya, kemudian perawatan secukupnya. Kita fermentasi selama 3 bulan dengan yang namanya E4 pertanian dan molase atau tetes tebu, Pak. Itu dicampurkan itu.
Iya, dicampurkan ke air dulu, baru kita siramkan ke media tadi, kita fermentasi, kita diamkan di tempat teduh, tidak kena sinar matahari dan hujan selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Ya, itu. Lama juga ya prosesnya. Iya. Lama Kalau juga. fermentasi tidak berhasil atau gagal atau belum waktunya, Pak, indikasi pohon anggur kita tanam nanti stuck, Pak, atau pertumbuhannya terhambat. Iya, begitu. Jadi untuk pupuknya, Pak, pupuknya biasanya kalau Pak Wayan makanya pakai pupuk apa? Iya. Jadi sebenarnya saya pupuk anggur, Pak. Anggur tuh mengalami 2 kali masa pemupukan, Pak. Iya. Masa vegetatif dan Generatif. generatif. Iya. Masa vegetatif itu biasanya kalau saya pakai yang organik ya, Pak ya. Iya. Itu pakai POC, air cucian beras. Kita fermentasi dengan M4 dan air gula. Kemudian kalau yang kimia, Pak, Ini ya. kita pakai NPK 16. Itu yang seimbang NPK-nya. Kemudian ada namanya saprodap, Pak. Saprodap ini kita ambil sulfurnya, Pak. Sulfur. Iya. Ya. Kemudian magnesium sulfat ini kita biar zat hijau daunnya selalu timbul. Iya. Kemudian ada asam humat, Pak. Asam Asam humat itu pembenah tanah. Jadi kalau kita sering memasukkan pupuk kimia, kita kasih asam humat, maka tanah ini selalu subur, gitu, Pak. Oke. Mungkin itu, Pak. Saya tuh karena saya tuh baru ya, jadi melihat di akunnya Bapak di TikTok, di YouTube. Makanya kemarin pas dibuka wisata buah anggur itu di hari Rabu, makanya saya terinspirasi untuk datang ke sini. Jadi siapa tahu nanti teman-teman kan bisa terinspirasi, boleh mesan bibitnya. Bapak ini juga menyiapkan bibit. Bahkan saya dengar Bapak ini sudah berani menangani proyek ya tentang greenhouse, Pak ya. Betul. Ya. Ya. Ada ya, Pak ya yang Betul. greenhouse. Jadi greenhouse yang lebih besar dari ini sudah beberapa kali saya tangani, termasuk yang pribadi maupun milik pemerintah desa, Pak. Iya, iya. Karena pemerintah desa banyak mengalihkan anggaran ketahanan pangannya ke anggur. Nah, jadi beberapa sudah saya tangani, bahkan lebih besar dari ini, yang kapasitasnya lebih dari 30 pohon, Pak. 30 pohon. Iya, betul. Jadi kalau umpamanya ada teman ya yang Anda beli, kalau seluruh di tanam bumbu mungkin terlayani ya, bisa dibimbing. Iya, Tapi betul. kalau untuk di luar dari daerah Anda tanam bumbu gimana ya, Pak? Jadi sebenarnya kita prioritaskan tanah bumbu, Pak ya, dulu ya. Iya. Kalau memang ada yang di luar, mungkin kita bisa bimbingan lewat online aja, Pak, via WA. Nah, tapi kalau di daerah tanah bumbu biasanya beberapa kali saya datangi, Pak, saya kunjungi. Ya, begitu. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kami berikan informasi ya terkait dengan tanaman anggur. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi. Kalau ada terinspirasi, teman-teman dimanapun sahabat tani Indonesia berada, silahkan hubungi WA-nya Bapak Wayan Suantra, saya sertakan nanti di link deskripsi. Nanti silahkan di situ tanya-tanya langsung tentang baik itu melalui greenhouse-nya, mulai media tanam, pembibitannya, semua. Beliau ini sampai ke Kota Baru, Pak ya. Iya, betul. Sampai Kota Baru, sampai ke Tanah Laut juga, Pak Tanah ya. laut, iya. Nah, Betul. Tanah Laut. Mungkin itu ya teman-teman sahabat tani di video kali ini. Mudah-mudahan petani Indonesia dalam keadaan sehat. Bagi yang baru bergabung ya teman-teman sahabat tani, mohon dukungannya untuk mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang. Dan saya akhiri dengan selamat sore, Pak ya. Ya, selamat sore, Pak. Nggih, terima kasih. Terima kasih.